Kalau kemarin misalnya KPU menyebut bahwa pemilu kita ini tentu termasuk di dalamnya pilkada ya, adalah pemilu dan atau pilkada yang paling ribet di dunia gitu. Di satu segi itu mungkin iya ya, meskipun menurut saya sih secara teknis mestinya nggak ada lagi yang disebut dengan ribet gitu. Kenapa gitu? Karena yang berkaitan dengan teknis pengelolaan pemilu hari demi hari sebetulnya kan makin canggih ya, makin baik gitu. Misalnya sebut saya terkait dengan apa namanya itu ya, pembuatan surat suara itu sudah sangat mudah sekarang gitu. Soal penetapan DPT gitu, itu juga mestinya ya sudah nggak ada lagi masalah gitu, karena kita udah memperkenalkan apa namanya itu ya, nomor induk tunggal ya di KTP gitu. Makanya sebetulnya pakai teknologi semuanya juga sudah selesai persoalan yang berhubungan dengan DPT. Nah, penyebaran logistik pemilu, pengetahuan para penyelenggara terkait dengan pemilu, kalau yang kita lihat sekarang ini misalnya umumnya adalah penyelenggara yang berjenjang gitu, dari kecamatan ke kabupaten atau kota, kota provinsi, provinsi ke tingkat nasional gitu. Jadi secara teoritik rasanya mereka udah cukup paham lah soal apa namanya aturan pemilu ya secara umum gitu. Nah kalau dilihat dari situ, saya merasa memang pemilu itu nggak ribet-ribet amat sebenarnya gitu. Mau dilaksanakan dalam 1 tahun yang sama atau dilaksanakan dengan tahun yang berbeda, itu sudah nggak jadi kendala secara teknis itu. Ya, apalagi kalau anggota KPU-nya misalnya dibantu dengan pesawat jet kemana-mana gitu kan, jet pribadi gitu, itu lebih gampang kan sebetulnya gitu ya. Sejauh anggarannya tersedia ya. Bawaslu juga mungkin begitu ke depan gitu. Jadi selama sebut saja penyebaran logistik ya, baik KPU maupun Bawaslu oleh negara disediakan anggaran untuk private jet gitu loh, ya kan? Itu lebih tidak rumit lagi pemilunya gitu, secara teknis ya. Saya bicara teknis ini tadi, lebih tidak rumit lagi. Jadi pemilu yang teknis itu, apa yang rumit itu, ya menurut saya sekarang itu seperti kambing hitam dari kemampuan atau dari ketidakmampuan penyelenggara untuk melaksanakan pemilu atau pilkada yang baik. Lagi-lagi kita bicara teknis ya, maka di kambing hitam kalah kerumitan, kesulitan apa namanya itu keruwetan pemilu kita. Lagi-lagi saya bicara sistem ini, saya bicara teknisnya ya, gitu ya. Dan sekarang misalnya pendaftaran calon itu sudah pakai elektronik ya. Kemudian penghitungan suara juga mungkin ke depan sudah pakai elektronik dan sebagainya itu. Maka ya itu ya tadi seperti yang saya sebut itu, sebenarnya kalau dilihat secara teknis relatif ya, kita tidak lagi apa namanya itu ya menghadapi sebuah pemilu yang rumit atau pilkada yang rumit. Tapi kalau kita bicara sistemnya, memang ini rumit gitu. Di mana di dunia ini pemilu dikawal 4 penyelenggara sekaligus. Jadi Indonesia gitu. Ya, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, plus juga Menteri Dalam Negeri. Itu mungkin apa namanya? Tidak inherent dengan pemilunya. 4-4-nya itu bergerak bersama-sama. Ya kan? Ya KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, DKPP yang mengawasin moral etik kedua penyelenggara, pemerintah
ya kan, yang melakukan sosialisasi gitu, ya sok-sokan juga lah ikut-ikutan dia ya, sebagainya itu gitu ya. Karena dia punya kepentingan nanti kepala daerah itu diret-ret gitu loh. Diret-ret oleh dia nanti di ujung gitu kan. Aduh, jauh-jauh kita sekolah, ujung-ujungnya cara-cara militer juga yang dipakai. Ospek juga gitu. Dan sebagainya itu gitu. Nah, belum lagi ditambah dengan yang namanya Komisi 2 yang kewenangannya dan haknya terhadap pemilu pilkada juga ada, meskipun terbatas dalam konteks pembuatan regulasi. Regulasi KPU dan Bawaslu itu atau pemilu secara pilkada secara umum itu kan akan sulit disahkan bila tidak mendapat semacam restu dari Komisi 2. Makanya kemarin itu saya sering kali menyebut ya, KPU itu khususnya dan Bawaslu juga itu seperti petugas Komisi 2, saya bilang gitu kan. Kalau ada petugas partai kita kenal, nah sekarang ada namanya petugas Komisi 2. Kenapa saya sebut sebagai petugas Komisi 2? Karena hampir ya apa namanya itu ya, aturan yang didorong oleh Komisi 2 itu yang jadi ketentuan di KPU. Sebut saja misalnya soal tafsir 3% apa namanya itu ya, 30% keterwakilan perempuan. Sudah jelas ada putusan Mahkamah Agung, tapi tidak dibuat di dalam PKPU. Belum dibuat di dalam PKPU soal usia 40 tahun, sudah langsung dilaksanakan oleh Komisi 2. Akhirnya sekarang kan jadi problem tuh, mulai kan satu-satu dipersoalkan orang, ya kan, legalitasnya karena belum dimuat di dalam PKPU. Tapi sudah diterima pendaftaran dari yang bersangkutan dan sebagainya. Makanya saya menyebut dahulu itu, ya, KPU Bawaslu ini, kalau kita di luar mengenal yang disebut dengan petugas partai, nah KPU Bawaslu ini seperti petugas Komisi 2. Nah yang menarik sekarang ini, si petugas partai sekarang melawan partainya gitu. Si petugas partainya sekarang sudah dalam posisi melawan partainya gitu ya. Nah kita nggak tahu apakah KPU dan Bawaslu juga akan mengambil sikap seperti si petugas partai ini gitu loh Pak, ya kan, yang berani melawan partainya gitu ya. Kira-kira. Nah kalau dalam aspek sistem ini ruwet gitu. Saking ruwetnya kadang-kadang itu jadi menimbulkan masalah. Selesai di sini belum tentu selesai di sini gitu. Istilah yang lain, karena makin banyaknya meja administrasi, kita membutuhkan lagi, ya kan, waktu untuk menyelesaikan meja administrasi. Panjang sekali. Nah, selesai nih di KPU, belum tentu selesai di Bawaslu. Selesai di KPU dan Bawaslu, belum selesai di PT UN. Selesai di PT UN, belum tentu selesai di Mahkamah Agung. Selesai di Mahkamah Agung, belum tentu selesai di Mahkamah Konstitusi. Rumit kan? Contoh misalnya, KPU mengatakan sudah udah benar nih, Bawaslu mengatakan salah tuh. Gagal, diperbaiki oleh mereka. Bawaslu oke, KPU oke, digugat orang PT UN batal. Lalu diperbaiki lagi sesuai putusan PT UN. Lalu apa lagi? Digugat lagi ke Mahkamah Agung, batal lagi ya putusan PT UN itu. Dikasasi nih ke Mahkamah Agung. Begitu selesai di Mahkamah Agung, digugat lagi ke Mahkamah Konstitusi. Lain lagi ceritanya. Jadi begitu. Kalau disebut sistemnya rumit sekali. Nah, tetapi pada saat yang bersamaan kita masuk dalam suasana yang seringkali saya sebut pemilu yang dikelola dengan dasar yang saling curiga. Peserta curiga KPU nggak netral, tentulah Bawaslu. Ya kan? KPU peserta masyarakat curiga, ya kan, Bawaslu-nya juga nggak bersikap adil, tentu namanya DKPP. Sekarang kita ragu nih, DKPP-nya juga sekarang kita ragukan.
benar-benar bisa menegakkan keadilan pemilu, menegakkan macam-macam, lalu berujunglah ke Mahkamah Konstitusi. Jadi dasar dari pemilunya adalah saling curiga gitu. Gue curiga sama lo main nggak fair, ya kan? Kita bentuklah penyelenggara yang independen. Gue curiga si penyelenggara ini berpihak pada salah satu. Kita bentuklah Bawaslu untuk ngawasin si penyelenggara. Begitu Bawaslu diciptakan, Bawaslu juga jadi sumber ketidakpercayaan gitu. Jadi faktanya kita lagi saat ini KPU-nya kurang dipercaya. Sekarang Bawaslu-nya, mohon maaf, apakah dipercaya juga? Ujung-ujungnya ke DKPP. Sekarang putusan DKPP-nya juga dipersoalkan orang sekarang. Gitu. Karena ada orang merasa bahwa putusan ini kok jadi aneh-aneh, ya. Sudah putusan terakhir, muncul lagi putusan yang putusan terakhir yang terakhir, ya kan? Sudah putusan yang terakhir dari yang terakhir, putusan yang paling akhir dari akhir gitu loh, Pak. Aneh-aneh gitu. Nah, itu dia tuh. Khotamul putusan. Khotamul putusan. Enggak jelas lagi tuh. Jadi dan meskipun akhirnya diputuskan diberhentikan, ya kan, tapi proses ke sana itu banyak sekali. Putusan akhir, ini putusan akhir yang pertama, putusan akhir yang kedua, putusan akhir yang terakhir. Kita kira udah selesai, belum. Putusan akhir dari yang terakhir kalinya, ya. Nambah lagi dan sebagainya. Jadi begitu. Makanya pada tingkat tertentu saya mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya ya dengan sengketa yang mencapai berapa? Hampir 116 lebih sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ya kan? Hampir sekitar 18 sampai 20 diterima oleh MK, diperintahkan sebagian melakukan apa istilahnya itu ya, PSU, ada yang PSU di beberapa TPS, ada yang di beberapa kecamatan, ada yang keseluruhan daerah itu seperti di Serang, Tasikmalaya, Banjarbaru dan sebagainya. Yang menurut saya paling menggembirakan saya dari putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah bahwa mereka mulai memperkenalkan kembali apa yang sering kita sebut sebagai pelanggaran TSN. Terstruktur, sistematis, dan masif yang dikenal dahulu di awal-awal sengketa di Mahkamah Konstitusi di eranya Pak Jimli Asyidiki. Dan itu sedikit tidaknya yang dilakukan oleh MK itu menyelamatkan pilkada kita, menyelamatkan pemilu kita. Misalnya mereka sudah mulai memperkenalkan bahwa bansos itu tidak baik. Dan beberapa tempat akhirnya dilakukan pilkada ulang. Bahwa keterlibatan pejabat negara itu dapat mengakibatkan TSN dan pilkada secara keseluruhan. Meskipun kalau kita baca kembali ya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi khususnya soal bansos, di mana mereka memerintahkan PSU dilakukan di daerah itu karena dugaan adanya bansos, ya penyebaran bansos itu gitu. Nah ini agak menggelitik saya gitu. Di pilkada Mahkamah Konstitusi gercep banget mengetahui soal bansos dan pilkadanya diulang, tapi di pilpres kemarin itu mereka nggak lihat gitu loh. Padahal bansos di pilpresnya saya kira jauh lebih luas, lebih banyak dibandingkan bansos-bansos yang berada di sekitar pilkada dan sebagainya itu. Lebih terang benderang, ya kan, lebih terprogram macam-macam. Tapi ya sudahlah, ya kan. Bangsa kita ini kan bangsa yang senang belajar. Itu pelajaran yang kita buat tuh. Meskipun kita udah berulang kali belajar, tidak pernah naik kelas. Iya, belajar lagi. Nggak pernah lulus. Belajar lagi, lulusnya nggak pernah gitu ya. Bisa dapat gelar doktor. Nah, meskipun begitu orang bisa dapat gelar doktor. Ya, sebagainya. Nah,
Tetapi betul diskusi kita ini harus dicermati betul oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya kalau saya dengar tadi kasus apa tadi? Yang pertama PSU-nya didasarkan oleh politik uang. Nah, itu substansial banget, ya kan? Lalu menang nih yang gugat. Sekarang yang gugat digugat lagi karena diasumsikan ijazah palsu, ya kan? Saya tidak menyertakan ijazah asli ketika mendaftar sebagai pasangan calon. Iya. Ya. Yang ada dua di situ menurut saya gitu. Pertama adalah mengapa kasus itu muncul setelah 2 kali PSU. Ini kurang lebih sama seperti kejadian di Siak. Siak itu ditolak oleh ya kan? Jadi penggugat ini menggugat pemenang nomor 1, nomor 2, dia pemenangnya. Karena diduga pasangan nomor 3 itu periodisasinya udah lebih dari 2 periode. Padahal sudah pilkada, sudah PSU, digugat lagi dengan delik lain, dengan aduan lain yang terkait dengan yang kita sebutkan itu tadi. Nah itu satu. Nah oleh karena itu saya kira MK itu mungkin ya kalau saya mau ya memberi pandangan harus benar-benar melihat apakah kadar dari sengketa itu berhubungan dengan kadar yang disebut dengan TSM itu. Itu yang paling penting dijawab oleh MK. Ya kan? Kenapa TSM itu? Karena TSM itu mencederai prinsip jujur dan adil. Tapi kalau misalnya soal surat menyurat terlambat, ya kan? Mestinya diserahkan jam 12.24.00, tapi diserahkan jam 24 lewat 30 menit, ya kan? Bisa dikatakan ke Mahkamah Konstitusi. Saya kira Mahkamah Konstitusi kalau terima juga sengketa kayak begituan itu berlebihan juga gitu. Ya maksud saya MK udah bisa mengatakan lo selesaikan deh, kan ada Bawaslu di situ gitu loh. Panggil Bawaslunya, Bawaslu kamu kerja apa aja sih yang begini-ginian kok masih ke gua juga kan kira-kira gitu loh. Iya kan? Kamu kerja apa gitu? Kalian buat buku 120 buku bisa, masa yang beginian nggak bisa ya kan? Saya dengar buku itu Bawaslu sekarang salah satu programnya adalah mencetak 120 buku dengan judul yang berbeda-beda. Dengar nggak? Dengar ya? Bawaslu kalian nyetak buku 120 dalam hitungan beberapa bulan aja bisa. Masa urusan mengetahui ijazah ini palsu atau tidak, terlambat atau tidak, nggak bisa gitu. Ini kan yang aneh itu gitu. Nah, disinilah mungkin MK mengatakan, aduh, yang gini-ginian, itulah pentingnya Bawaslu. Kalau yang ginian ke kita juga, ya memang Bawaslunya tidak lagi signifikan, gitu. Mungkin ke depan ya, perlu dievaluasi, apakah Bawaslu ini masih perlu apa enggak? Kalau urusan yang beginian masuk lagi ke Mahkamah Konstitusi, gitu. Dalam bahasa singkatnya, baiknya Mahkamah Konstitusi membatasi diri. Kalau ia nggak melihat satu praktek yang disengketakan itu berhubungan dengan jujur dan adil, saya kira dia harus memberi teguran kepada Bawaslu atau kepada pemohon untuk menyampaikan itu kepada Bawaslu. Artinya apa? Itu kan artinya ini kan bukan kasus yang tiba-tiba. Itu sudah diketahui dari dahulu bahwa si paslon ini tidak menyerahkan ijazah aslinya dalam pendaftaran ke KPU. Kan itu sejak dari awal sudah ketahuan. Kenapa baru di ujung digugat? Kan kira-kira gitu. Nah itu yang pertama. Sehingga MK itu benar-benar berada pada basis yang betul-betul hanya ingin menguji soal jurdilitas pelaksanaan pilkada. Nah yang kedua adalah saya kira MK ini juga perlu kita dorong ya.
untuk melihat motif dari orang-orang melakukan sengketa. Itu sebetulnya bisa dibaca, apakah motifnya murni untuk mencari yang disebut dengan jurdilitas pemilu atau pilkada, atau hanya ingin membolak-balik gitu loh kira-kira. Hanya sekedar ingin bolak-balik. Nah, soal contoh yang saya sebut itu sengketa di Siak. Masa apa namanya itu? Yang kalah, sengketa pertama yang kalah sudah menyatakan enggak lagi gugat. Yang kalah kedua masih gugatnya bukan kepada pemenang, gugatnya kepada yang kalah pertama gitu. Kan artinya kita bisa lihat ini motifnya apa. Jadi ini di Siak itu yang menarik, ada 3 paslon. Saya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang menang ini nomor 2, digugat nomor 3. Ya kan, nomor 3 ini kebetulan adalah incumbent. Digugat di Mahkamah Konstitusi. Oleh Mahkamah Konstitusi diperintahkan PSU. Setelah PSU tetap menang nomor 2, malah suara naik. Tiba-tiba saya yang nggak ikut terlibat dari awal itu gugat lagi nomor 3 gitu loh Pak. Jadi kan segitiga gitu loh Pak. Maksud saya untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi ya gugatan itu. Tapi maksud saya betul sudah MK juga harus lihat motif para pemohon ini apa. Apakah sekedar mau utak-atik begitu saja padahal tidak ada prinsip-prinsip jurdilitas yang diganggu misalnya. Bukan karena ada markup suara, bukan karena ada penghilangan suara, ada bansos, ada penghalang-halangan orang untuk datang ke TPS, misalnya begitu ya, dan seterusnya itu gitu. Lalu disengketakan ke Mahkamah Konstitusi, itu yang saya sebut, saya kira ada perlunya juga Mahkamah Konstitusi untuk melihatnya. Jadi ada dua di sini. Pertama adalah Mahkamah Konstitusi sebaiknya melihat apakah satu sengketa yang diajukan itu berhubungan dengan jurdilitas pelaksanaan pemilu dan pilkada, dan yang kedua melihat motif para pemohon. Apakah motifnya ini betul-betul untuk menegakkan jurdilitas itu atau hanya cari-cari ini itu untuk apa istilahnya itu ya, nyari celah lah, kan kira-kira gitu ya, untuk kemudian dilakukan PSU dan sebagainya. Dengan begitu ya kan, mungkin kita bisa memastikan orang tidak lagi menjadikan lembaga-lembaga penegak hukum ini sebagai alat untuk seling negosiasi di dalam dunia politik. Nah, yang terakhir seperti disebutkan oleh Bung Jojo tadi, dari ini semua sebetulnya perlu evaluasi total, baik terhadap KPU, Bawaslu maupun DKPP. Saya merasa ada kalanya sekarang kita sudah harus berpikir, apakah Bawaslu yang, mohon maaf Pak Abhan gitu ya, yang hasilnya cuma 120 buku gitu ya kan, saya bingung, lebih banyak buku yang dicetak daripada hasil pengawasan, itu maksud saya gitu Pak. Coba kita tanya, hasil pengawasan Bawaslu terkait politik uang itu berapa tebalnya? Dibandingkan dengan 120 halaman, 120 judul buku loh ya, judul buku. Yang umumnya itu sama dengan di atas 100 halaman rata-rata. 100 kali 100 berapa? Ya, jadi ada 1000 halaman, buat 1000 dong. 10.000. Jadi ada 10.000 halaman buku yang dicetak oleh Bawaslu. Laporan Bawaslu-nya terkait dengan pengawasan saya nggak yakin sampai 10.000 halaman. Itu bagainya. Lebih tebal buku yang dicetak daripada laporan hasil pengawasan pemilu ataupun pilkada. Lah, udah begitu kita masih berpikir Bawaslu-nya dianteng-anteng, enggak aja. Sama seperti kita berpikir, lah ini KPU jangan kalau urusan teknis bicara lagi soal kerumitan, nggak ada yang rumit. Sistemnya yang rumit itu betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.